Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi di mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 1 ya. Jadi seperti biasa kita masih tetap membahas tentang bab interpretasi data reaktor batch ya, seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini yang kita bahas itu kita membahas interpretasi datanya menggunakan salah satu metode yang disebut dengan fractional life ya. Fractional life ini kalau teman-teman dulu belajar di SMA sebenarnya sudah pernah dipelajari dengan yang namanya itu metode paruh waktu. Nah, metode paruh waktu itu kan setengah dari konsentrasi awal seperti itu. Nah, kalau fractional life ini nanti boleh berapanya dari konsentrasi awal seperti itu. Jadi nggak harus setengah. Jadi metode paruh waktu itu termasuk dalam metode fractional life. Hanya fraksinya itu kita pilih setengah. Tapi yang di sini nanti secara umum itu fraksinya boleh ditentukan berapa aja. 6 boleh, ya 0,6 boleh, itu artinya 60% terkonsumsi, 80% terkonsumsi, 20% terkonsumsi, boleh seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang yang metode fractional life ini. Nah, tapi metode fractional life ini banyak memiliki kekurangan ya dibandingkan dengan metode integral, persamaan empiris maupun metode diferensial, sehingga jarang digunakan juga seperti itu. Karena tingkat akurasinya cukup lemah seperti itu. Ini beberapa soal yang saya kerjakan dengan menggunakan metode fractional life ini, penyimpangannya ya ketika saya mengganti nilai fraksinya itu cukup besar seperti itu. Tapi ini kita perlu tahu ya, kita pelajari ya metode fractional life ini. Nah, metode fractional life ini sebenarnya kita juga masih berangkat dari definisi integral ya, dari persamaan empiris yang dijelaskan di slide sebelumnya atau di video yang sebelumnya. Jadi berangkat dari persamaan ini. Oke. Cuma nanti CA-nya ini kita menghitungnya tidak CA ketika dia terkonsumsi pada saat T sekian gitu enggak. Tapi berapa persen dari CA tersebut yang terkonsumsi seperti itu. Jadi misalkan di sini. Di sini kalau pada saat TF ya, TF itu artinya T dia terkonsumsi berapa persen. Saya di sini punya F ya, F ini artinya fraksi. Jadi misalkan kalau saya punya CA0-nya itu 0, misalkan 1 ya, kalau saya pilih fraksinya 0,5 ya terkonsumsi 0,5, maka butuh berapa waktu sih sampai dia terkonsumsi 50% seperti itu. Nah, 50% yang disebut sebagai fractional life ya, atau dia terkonsumsi 80%, 70%, 60% disebut sebagai fractional life. Sehingga CA pada saat dia terkonsumsi 50% tadi itu merupakan setengahnya dari CA0 kan ya, atau dia terkonsumsi 80% tadi, dia merupakan 80%-nya dari CA0 di sini. Nah, di sini maka kita bisa substitusikan nilai CA ini sama dengan FCA0 di sini. Jadi persamaannya di seperti ini. Oke. Kalau kita susun ulang ya, TF-nya kita keluarkan, maka F kalikan CA0 1 min N minus CA0 1 min N per K N min 1 ya, K N min 1 di sini. Nah, ya kan seperti ini. Kalau kita jabarkan juga F-nya ini kita keluarkan, ketemu F1 min N, CA0 1 min N seperti ini kan. Nah, ini kalau kita turunkan jadi seperti ini. Nah, ini kalau kedua ruas kita log atau len ya, boleh log, boleh len, terserah bebas. Yang penting konsisten ya. Kalau pakai log terus, kalau pakai len terus seperti itu. Di sini kita pakai log. Kalau saya logkan kedua ruas, jadinya seperti ini. Log sekian. Nah, di sini kebetulan saya tentukan ya nilai F-nya 0,8. Nanti teman-teman boleh kok menentukan nilai F-nya ini 0,5, 0,4, 0,6, 0,7. Nggak masalah ya, seperti itu. Nah, di sini saya tentukan ya log TF, log. Ini kan kalau dikali log itu kalau dikali dia berubah menjadi tambah ya. Nah, kalau ada 1 min N pangkat di log, maka 1 min N-nya bisa keluar di depan seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, persamaannya ini kalau kita lihat, ini kan mirip persamaan garis lurus ya. Y sama dengan A plus BX seperti itu. Nah, X-nya berarti di sini adalah log CA0 ya, log CA0. Loh, Pak, CA0 kan 1. Nah, ini bedanya pengertian CA0 di fractional life seperti itu. Kalau CA0 di fractional life ini, CA0 yang dimaksud itu adalah CA pada saat T tertentu seperti itu. CA pada saat T tertentu. Misalkan T-nya kan datanya banyak tuh, ada mulai dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan T. Maka semua nilai CA di situ dianggap sebagai CA0 ketika kita mengerjakan fractional life yang akan kita plot di sini nanti. Ya, seperti itu. Jadi, di sini yang kita plot nanti adalah log TF. TF ini adalah berapa waktu yang diperlukan sampai CA0 setiap waktu tadi terkonsumsi sebesar fraksi yang kita tentukan. Ya, fraksinya kan tadi 0,8. Berarti dia sampai terkonsumsi 80%. Misalkan CA0-nya 2,
dia terkonsumsi 80% sampai dia terkonsumsi 1,6 seperti itu. Nah, berarti nanti setiap data itu harus dihitung nilai TF-nya. Nilai TF-nya karena setiap data CA-nya dianggap sebagai CA 0. Berarti masing-masing punya CA yang baru seperti itu ya. Nah, di sini nanti kita dapatkan nilai slope-nya dari persamaan garis lurus ini. Slope-nya itu adalah 1 min n. Berarti dari sini nanti kita bisa peroleh yang namanya order total reaksinya. Ya. Kemudian cara nyari nilai K-nya di mana? Di sini, nilai K. Berarti ini adalah A-nya apa? Intercept ya. Dari intercept-nya kita dapatkan. Nilai intercept-nya itu kan sama dengan A. Berarti kalau kita mau mencari log sekian-sekian, berarti harus kita pangkatkan 10 dulu. Ya. 10 dulu untuk bisa mendapatkan nilai A-nya bisa dikerjakan seperti itu. Berarti nanti dari grafiknya itu ada intercept-nya, ada slope-nya. Intercept-nya kita dapatkan K, slope-nya kita dapatkan N seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, coba langsung kita praktekkan saja ya di Excel seperti ini. Ini masih sudah ada datanya. Nah, datanya seperti ini ya. Seperti ini datanya. Jadi saya punya reaksi ini. Ini mirip datanya sama seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi. Seperti ini. Nah, seperti ini datanya. Ini kalau kita tes pakai metode integral yang uji langsung, diperoleh nilai ordernya itu order 1 di sini. Oke, nah ini kalau kita kerjakan pakai metode fractional life bagaimana? Nah, coba di sini. Oke. Kebetulan untuk metode fractional life ini saya pilih nilai fraksinya sebesar 0,8 ya. Jadi seperti di slide tadi saya pilih fraksinya sebesar 0,8. Jadi 80% ini digunakan F-nya ya di sini. Ini saya tulis. Nah, F-nya gini 0,8. Nah, di sini kan ada data apa tadi? T versus A ya. Nah, di sini kalau mau mengerjakan metode fractional life itu caranya ada di bawah ini. Di bawah ini. Jadi dari data T CA tadi itu harus kita olah dulu. Pertama kita plot T ya sebagai sumbu Y dan CA sebagai sumbu X. Loh, kenapa kok T-nya ada di sumbu Y? Karena kita perlu data T ya pada setiap CA nanti, bukan CA pada setiap T. Kan persamaan di Excel itu Y sama dengan sekian-sekian. Kalau T-nya ini sebagai X, maka kalau persamaannya pangkat 3, pangkat 2, Anda harus mencari akar-akarnya. Itu tidak menghemat waktu ya, sebetulnya malah menjebak diri sendiri pada kesulitan gitu. Makanya T-nya dijadikan sumbu Y aja, CA-nya sebagai sumbu X seperti itu. Jadi persamaannya nanti T sama dengan sekian-sekian CA, sekian-sekian CA seperti itu ya. Nah, dari sumbu Y sampai sumbu C ini kita bisa dapatkan nilai CAF ya. CAF untuk setiap nilai CA yang terkonsumsi sesuai dengan fraksi yang kita tentukan. Ya, seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dari persamaan regresi T ini dicari nilai T-nya untuk setiap CA0, setiap CA setiap data sama CAF-nya. Jadi ini kita ketemu 2T. Ya kan? T pada saat CA dan C pada saat CAF. Nah, selisih antara CA dan CAF ini T-nya disebut sebagai dengan TF ya, T fraksional seperti itu. Nah, nanti kalau kita sudah dapatkan nilai TF, bisa kita plot log CA yang awal ya, log CA atau log CA0 tadi di sini, log CA0 kita plot dengan log TF. Nah, log CA-nya sebagai sumbu sebagai sumbu X, TF-nya sebagai sumbu Y seperti itu di sini. Nah, CA0-nya sebagai sumbu X di sini ya, sebagai sumbu X, Y-nya log TF seperti itu. Oke. Balik lagi ke Excel. Nah, di sini. Kita tentukan dulu nilai F-nya itu adalah 0,8 ya, seperti itu. Kemudian kita buat plot antara CA ini ya, antara CA dengan T. Di sini sudah saya buat plot di sini. Nah, CA-nya sebagai sumbu X, ya, TS-nya sebagai sumbu Y di sini, T-nya. Kemudian kita regresi ya, kita regresi ini boleh dicoba-coba, regresinya boleh pangkat 3, pangkat 4, yang penting menghasilkan nilai R kuadrat yang tinggi ya. Yang tinggi Anda kalau misalkan mau coba pakai pangkat 3 boleh, coba pakai pangkat 5 boleh, coba pakai pangkat 6 boleh. Yang penting menghasilkan nilai R kuadratnya itu adalah lebih tinggi dari 0,9. Kalau bisa sih 0,99, kalau bisa malah 1 seperti itu hasil regresinya. Oke, di regresi seperti biasa, pilih yang polinomial ya di situ. Di sini bisa klik di sini. Ini saya hapus saja ya, coba saya hapus. Praktekkan aja biar nggak bingung ya. Sini klik kanan, sini ada add trend line ya. Anda pilih yang polinomial ya, polinomial di sini. Nah, ordernya ini bisa diganti-ganti ya. Ini ditampilkan di sini.
Anda cek di sini. Nah, di sini kan nilai R kuadratnya masih 0,98, ya kan? Nilai R kuadratnya kan 0,98. Nah, ini kalau saya rubah ordernya naik turunkan di sini, saya pingin dia tuh minimal 0,99 ya. Saya naik turunkan di sini. Kalau pangkat 3 itu sebesar 0,9972. Kalau pangkat 4 sebesar 0,998. Nah, seperti itu. Jadi dilihat R kuadratnya ini. Oke. Ini saya putuskan pakai yang 4 aja, nggak masalah ya, pakai yang 4. Anda mau pakai yang 3 juga nggak masalah ya, pakai yang 5 juga nggak masalah, seperti itu. Oke, seperti ini, dapatkan ini persamaannya. Berarti ini persamaannya Y-nya kan T, X-nya adalah CA. Oke. Nah, di sini kita akan menghitung nilai T1 itu adalah nilai T untuk setiap CA0 yang ada di sini atau setiap CA yang ada di sini. Ya, CA-nya ini ya. Oke. Ini T1-nya. Gimana caranya? Caranya gampang. Anda tinggal copy ini ya. Ini di copy. Sorry. Saya keluarkan ya. Nah, gini. Ini di copy ya. Di copy seperti ini. Biar Anda nggak nulis satu persatu lagi ya. Sama dengan Anda paste. Nah, nilai X-nya ini diganti dengan CA0. Ini berarti dikali dengan, ini diklik ya. Kasih pangkat seperti ini. Anda bisa copy aja. Bisa copy seperti ini. Nah, ini tinggal diganti aja. Ctrl V. Ini pangkatnya dihilangin seperti ini, tinggal di enter. Ini kalau ada accept correction karena ada spasi-spasi, Anda tinggal klik accept aja seperti itu. Oh sorry, tadi kurang yang ini ya, yang di ini harusnya ada pangkat kuadratnya. Ini belum saya pastikan ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, ini Anda tinggal drag ke bawah. Thread seperti ini. Dan drag ke samping. Thread seperti ini. Nah, tapi di sini dengan catatan CA-nya Anda harus menghitung dulu. CA0 ketika terkonversi 80% ya di sini. Nah, maka di sini saya isikan CA kalikan 0,8 yang dia terkonsumsi sesuai dengan fraksinya ya. CA-nya ini ya di sini dikalikan dengan 0,8. 0,8-nya saya berikan dolar ya, saya berikan dolar atau saya kunci biar ini tinggal di drag aja ke bawah. Tinggal tarik ke bawah. Slide seperti ini. Ya. Kalau ini tadi di blok, Anda tarik ke samping, ini otomatis. Nah, dia langsung mengarah ke sini dengan sendirinya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita menghitung TF. TF itu adalah T2 minus T1 ya di sini. Oke, T2 minus T1. Nah, ini artinya apa? Artinya TF ini. TF ini artinya adalah waktu yang dibutuhkan oleh CA0 ya untuk terkonversi sebesar F% atau sebesar fractional life-nya seperti itu. Atau terkonsumsi sebesar fractional life-nya. Bisa slide. Nah, sudah ya. Ini saya kurangi koma-komanya ya biar agak enak dilihat ya. Kemudian kita hitung log dari CA0 dan log dari TF seperti itu. Nah, lognya di sini saya tulis dengan log 10. Jadi kita menggunakan basis 10. Anda mau pakai len juga nggak apa-apa. Jadi persamaannya nanti berubah menjadi len semua seperti itu. Oke, log TF juga ya, log TF juga. Log TF ini juga saya pakai log 10 ya, log TF. Ini log yang di sini. Oke, ini saya bawah sini thread seperti ini ya. Nah, kemudian kita plot ya. Kita sudah dapatkan data log CA0 sama log TF. Yang kita plot yang mana? Log CA0 sebagai sumbu X yang mengikuti persamaan ini tadi. Nah, mengikuti persamaan ini. Di sini kan log CA0-nya sebagai sumbu X, TF-nya sebagai sumbu Y. Saya plot di sini ya. Saya plot di sini. Nah, saya plot di sini. Ini di plot hasilnya seperti ini. Saya hapus saja dulu ya. Ini saya plot. X-nya itu adalah log CA0 ya. X-nya log CA0. Kemudian kita peroleh Y-nya adalah log TF di sini. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, ini log CA0 sama log TF. Nah, kemudian kita harus meregresi ini ya, kita regresi. Regresinya pakai regresi polinomial? Enggak. Regresinya pakai regresi garis lurus ya, karena ngikuti persamaan yang tadi. Persamaan tadi kan garis lurus ya. Nah, berarti di sini kita klik titik-titiknya, klik kanan, trend line,
kita peroleh yang linear aja. Linear kita display X itu sama R-nya di sini. Nah, seperti ini ya. Ini kita dapatkan persamanya. Jadi kita dapatkan slope-nya sebesar 0,0802. Berarti slope-nya ini adalah 1 min n. Kalau mencari n-nya berarti 1 minus slope. Nanti seperti itu. Kemudian nilai A-nya untuk menghitung nilai K itu sebenarnya 0,7517 seperti itu. Nah, di sini kita cek. Nah, maka slope-nya ini kita masukkan ya. Tadi persamaannya. Nah, ini persamaannya 0,0802. Berarti di sini 1 minus 0,0802. Gini aja ya. Slope-nya ini diisi, saya isi 0,0802. Ini kan ya. Nah, berarti ini dikurangi dengan slope ya. Ya, 0,9198. Kita temu nilai n-nya sekian. Ya. Nah, berarti kalau mau menghitung nilai k-nya, kita ngikuti persamaan yang ini tadi. Oke, di interceptnya kita peroleh interceptnya berapa? 0,7517. Berarti A sama dengan log X. Ini intercept ya, 0,7517. Nah, berarti nilai X-nya berapa? Log X sama dengan ini. Berarti nilai X 10 pangkat ini kan sekiannya, 10 pangkatnya. Nah, di sini saya tulis 10 pangkat E22 di sini. Oke. Nah, berarti nilai A kita sudah ketemu 5,6455. Saya mau mencari nilai K. Nilai n-nya kan sudah ketemu di sini. Maka nilai k-nya berapa? Kalau kita pakai perkalian silang ya, perkalian silang berarti k kali a itu sama dengan 0,8 pangkat 1 min n min 1 per n min 1. Ya kan? Berarti nilai k. Nah, ini tinggal nilai a-nya berada di bawah di sini. Berarti a kalikan n min 1. Ya, seperti itu. Berarti dibagi dengan a kali n min 1 sini. Oke. Nah, di sini. Ini berarti itu adalah 0,8 ya. 0,8 kalikan 1 min n ya. 1 min n. Ini kenapa nggak saya tulis 0,8? Karena nanti fraksinya bisa berubah-ubah ya, nggak harus 0,8 seperti itu. 1 min n min 1 dibagi dengan ini nilai a ya, nilai x-nya ini. Nah, nilai a-nya atau x-nya dikali dengan n min 1 seperti itu. N-nya adalah kita ambil yang di n di sini. Kita peroleh nilai dari k-nya 0,039. Jadi hampir mendekati ya, kita peroleh di sini 0,04 ya. Sedangkan di metode empiris tadi kita peroleh berapa empiris tadi 0,0398 seperti itu. Jadi hampir mendekati. Nah, cuma di sini saya mau mencoba ya, kalau fractional left-nya itu saya rubah ya menjadi misalkan 0,7 atau 0,6. Apakah kita masih mendapatkan data yang sama atau hasilnya sama? Kita coba di sini. Saya ganti ya, jadikan 0,6 misalkan. Oke, 0,6. Fraksinya kan jadi sekian nih. Ini persamaannya. Persamaannya jadi sekian. Ya, samaannya jadi sekian. Berarti ini nilai dari kan ganti toh, nilai dari apa namanya? Slope-nya ya, ganti 0,1164. Nah, ketemunya nilai n-nya atau nilai order reaksinya itu 0,8836. Kan lumayan selisih ya, lumayan selisih dengan yang ketemu tadi. Ini saya ganti 1,1178. Walaupun nilai k-nya hampir mirip, tapi nilai ordernya ini beda ya. Nilai ordernya cukup beda. Kalau misalkan saya ganti 0,7 atau 0,75 lah ya, 0,75. Nah, ini di sini ketemu 0,0933 gini. Nah, n-nya 0,9. Jadi hampir mendekati. Di sini saya ganti 0,8668. Ketemu juga k-nya sih nggak beda-beda jauh dengan yang tadi, tapi pengaruhnya nanti ke ordernya di sini. Lumayan, ke ordernya lumayan seperti itu. Jadi Anda boleh aja memilih berbagai metode yang bisa digunakan. Kalau saya secara pribadi, kalau misalkan dia unimolekuler, saya lebih cenderung memakai yang ini. Ya, pakai yang ini karena dia lebih simpel ya daripada kita menguji satu persatu di metode integral. Atau nanti kalau kita punya metode diferensial itu bisa kita pakai metode diferensial karena nilai akurasinya lebih tinggi seperti itu. Oke. Nah, nanti Anda juga bisa coba nih di tugas yang kemarin di nomor 1 sama nomor 3 itu kan unimolekuler, Anda bisa masukkan di sini. Nah, fractional F seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, fractional ini dia bisa juga dikerjakan untuk yang multiple reaktan ya, bisa untuk bimolekuler atau trimolekuler ya. Tapi dengan catatan seperti ini. Kita lihat
Dengan catatan seperti ini. Nah, misalkan kalau metode paruh waktu ya, ini saya pakai langsung sebut aja metode paruh waktu di sini. Ini pakai yang setengahnya ya, berarti fraksinya setengah. Untuk reaktannya yang terdiri dari beberapa reaktan di situ. Beberapa reaktan. Oke. Nah, syaratnya di sini cuma satu ya, syaratnya cuma satu. Nilai konsentrasinya pada saat T sama dengan 0 itu harus sama dengan perbandingan koefisien stoikiometrinya. Nah, misalkan di sini kita pakai patokan yang mana? Patokan si A ya. Patokan si A ini sebagian akan kita hitung. Maka nilai pada saat T sama dengan 0 atau ketika reaksi belum terjadi, itu jumlahnya atau molaritas yang diberikan itu harus sebanding dengan koefisien stoikiometrinya. Misalkan di sini alfa sama beta ya. Alfa sama beta untuk reaktan A sama B. Maka CB per CA itu harus sama dengan B per alfa. Di mana B per alfa ini adalah koefisien stoikiometri. Jadi harus sama jumlahnya. Ini syaratnya. Kalau misalkan di sini ada C per kappa, ya berarti kappa per alfa itu jumlahnya harus sama dengan CC per CA. Kalau ada delta D, maka delta per alfa itu sama dengan CD per CA. Seperti terus. Nah, sehingga ini nanti apa? Kalau kita masukkan ke persamaan yang di sini, maka nilai CB, CC, CD itu bisa kita ganti, ya bisa kita ganti dengan perbandingan yang stoikiometrinya tadi. Kan ada hubungannya antara CA dengan CB, antara CA dengan CC seperti itu. Nah, ini disubstitusi. Karena CB per CA sama dengan B per alfa, ini CB-nya saya ganti. CB berarti kan B per alfa kalikan CA. Ya loh. Nah, di sini kita ganti B per alfa kalikan CA pangkat beta. Ini kita keluarkan ya nilai B per alfanya pangkat beta. Nah, di sini nanti tinggal jajar-jajar konsentrasinya ya. Ada CA, CB, CC gitu ya. Nah, nanti tinggal berarti nilai dari K-nya ini nanti bisa bervariasi. Nah, dari persamaan ini kalau kita lihat ya, ini kan berarti nilai K ya dari persamaan ini kalau kita plot kan seperti ini ya. Maka nilai K yang kita peroleh itu tidak langsung menunjukkan konstanta laju reaksinya. Tapi masih ada perhitungan lanjutannya, ada K beta per alfa pangkat B. Jadi harus tahu nilai B-nya dulu berapa, seperti itu. Ya, harus tahu nilai B-nya dulu berapa. Nah, kayak gitu. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini sebenarnya bisa kita masukkan juga. Nah, ini kan tinggal ganti nilai F-nya setengah seperti itu. Tapi nilai dari si ini K yang di sini yang kita hitung tadi itu tidak langsung menunjukkan konstanta laju reaksi ya. Tapi dia masih ada pengaruh dari perkalian stoikiometrinya ini tadi. Seperti itu. Itu kalau kita menggunakan metode paruh waktu pada reaksi yang tidak unimolekuler ya, atau reaktannya lebih dari 1. Tapi syaratnya tadi ketika T sama dengan 0 ya, perbandingan dari stoikiometrinya itu harus sama dengan perbandingan jumlah atau molaritas dari reaktan yang kita sediakan. Syaratnya cuma itu sih, Itu kalau bisa dipenuhi, Anda bisa pakai yang metode paruh waktu ini untuk yang multiple reaksi seperti itu. Oke, jadi ini sama seperti yang tadi ya. Sama yang seperti yang tadi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk yang metode paruh waktu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas salah satu metode yang lain ya, masih untuk di reaktor irreversible ya. Kita pakai yang metode diferensial seperti itu. Oke. Jadi ini metodenya ada metode integral, diferensial, paruh waktu, metode persamaan empiris seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.